Momen yang bikin saya titik balik dalam hidup saya, yang bikin saya jadi sangat concern dengan kesehatan adalah 14 tahun yang lalu, hampir 15 tahun yang lalu, kami sekeluarga punya banyak penyakit. Apa manfaat makanan ini untuk tubuh kita? Siapa yang membuat makanan ini? Siapa yang berjasa di balik makanan ini? Petani mana yang kita bantu dengan kita beli makanan ini? Jadi setiap orang mencari titik mulainya masing-masing. Aku cuma punya satu saran ke setiap orang. Mulai dari yang paling gampang untuk diri sendiri ya. Salam teman baca, bersama Raisa, Behind the Book hadir kembali dalam segmen Behind the Story. Seiring dengan perkembangan informasi di media sosial, kita jadi suka terjebak nih, bener nggak sih teman baca? Kita sering terjebak dengan banyaknya informasi yang ada di sana. Bisa jadi, informasi yang kita serap malah hal-hal yang negatif, alih-alih hal-hal positif. Nah, gimana caranya sih untuk bisa menjaga hidup yang sehat, bersih, dan juga bebas dari hal-hal toksik? Dan itu adalah hal yang mungkin bagi sebagian orang bisa jadi hal yang sulit ya. Tapi bukan berarti hal itu adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang penulis serial Eating Clean dan juga Mindful Parenting, yaitu adalah Mbak Inge. Kedatangan Mbak Inge. Yeay, apa kabar Mbak? Baik ya. Oke Mbak Inge, ini kan disebutnya adalah serial ya, serial Eating Clean dan juga Mindful Parenting. Iya, habis nulisnya nggak berhenti-berhenti. Nah itu, nulisnya nggak berhenti-berhenti ya teman baca. Bukunya sudah beranak pinak, kira-kira udah berapa sih Mbak? Eating Clean sendiri ada 5. Oke. Kemudian ditutup dengan Living Clean, karena Eating Clean adalah bagian dari Living Clean. Oke, Eating Clean bagian dari Living Clean. Jadi udah banyak ya memang beranak pinak gitu. Nah, jadi berarti Mbak Inge ini termasuk adalah seorang penulis yang cukup produktif ya. Alhamdulillah cukup produktif teman baca. Nah Mbak, dari banyaknya buku itu, cara Mbak Inge untuk mengatur waktunya ketika menulis antara satu buku sama buku lainnya tuh kayak gimana sih Mbak? Kan Mbak berantek ya berarti. Berantek per tahun langsung dikeluarkan, apa berapa bulan sekali gitu Mbak? Syukurnya semua buku-buku aku tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri, pengalaman hidup aku sendiri. Jadi inspirasinya otomatis datang kalau memang ada momen-momen atau kejadian-kejadian yang inspiratif di dalam hidup saya. Dan alhamdulillah nggak berhenti itu momennya. Dan kuncinya adalah aku untuk tidak terburu-buru aja. Momennya di capture, dirasakan, di-handle dulu. Jadi jangan tiap momen terus langsung nulis gitu ya. Tapi dirasakan dulu momennya, kemudian ditindaklanjuti dulu apapun yang harus dilakukan dalam hidup. Habis itu diambil pelajarannya, terus kemudian biasanya aku mulai terinspirasi tuh, ini bagus deh kalau masuk ke dalam buku. Dicatat dulu, dikumpulkan dulu. Terus mengingatkan diri untuk tidak terburu-buru, jangan terburu-buru. Kalau kemarin baru selesai draft buku yang lalu gitu ya, kasih waktu dulu untuk diri jeda, kasih waktu dulu untuk buku itu bernafas, diri bernafas, nikmati dulu hidup yang ada, nikmati dulu waktu dengan anak-anak. Nanti kalau semuanya sudah tenang, cari waktu yang tenang untuk mulai menulis lagi. Karena biasanya kalau udah mulai menulis, itu bisa seminggu 2 minggu tuh nonstop di depan komputer karena mengalir kan semuanya. Researchnya sih jalan terus karena researchnya kan lewat belajar dari berbagai macam buku, dari berbagai macam sumber ya. Menulisnya yang harus di hold, jangan terburu-buru, dipelankan. Direm dulu. Direm dulu, harus nginjek rem sering-sering. Gas rem. Itu bagian dari Living Clean, gas remnya harus ngerti tuh. Seru banget nih. Nanti kita bahas lebih dalam ya Mbak ya tentang Living Clean itu ya, Eating Clean terutama. Nah, kalau realitanya sendiri antara serial yang udah keluar nih, itu berapa bulan tuh jaraknya? Kalau realitanya dari buku ke buku diterbitkan minimum 1 tahun sampai ke 2 tahun ya jaraknya. Menulisnya juga saya usahakan jaraknya segitu. Oke, 1 sampai 2 tahun lah ya. Mengumpulkan materinya bisa kapan aja, bisa setiap hari sih. Di komputer aku banyak banget tuh draft buku, poin-poinnya. Banyak draftnya juga ya. Jadi itu salah satu rahasianya Mbak Inge teman baca untuk bisa produktif ya. Tiap tahun menerbitkan buku insya Allah gitu. Nah Mbak, dari sekian banyaknya series itu kan terbitnya ya 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Ada nggak sih kendala saat proses penulisan? Membatasi.
buku ini mau berkembang sampai kemana. Oke. Dalamnya Karena mau banyak seberapa informasi dalam. yang udah Iya. ada ya. Kalau ditanya banyaknya informasi yang pengen disampaikan banyak. Kalau ditanya pengennya informasi yang mau dibagi tuh banyak. Tapi kan kita harus memilah-milah ya. Satu dari ketebalan buku, dua dari apakah ini harus diungkapkan sampai ke dalam banget, itu bisa-bisa jadi 12 seri sendiri hanya dari topik yang ini aja gitu kan. Jadi challenge-nya adalah membatasi. Mana yang relevan untuk saat ini, untuk pembaca yang memang sudah ada ininya ya, profilnya, membatasi dari waktu juga, membatasi dari sisi ini penerbit, Mbak ketebelan gitu. Penerbit ya. Challenge-nya itu sih, membatasi. Oke, dengan membatasi itu ya. Oke, Mbak. Emang kalau dalam hidup kan kebanyakan nggak boleh ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan. Betul. Jadi menulis juga begitu. Betul. Apalagi Mbak Inge udah banyak draftnya nih ya, milah-milih kira-kira mana yang pas sama situasi saat itu gitu ya Mbak. Oke, biasanya kalau ide, inspirasi, dan lain-lain itu datangnya dari mana sih Mbak? Saya orang yang senang mengamati hidup. Saya senang mengamati orang. Saya senang belajar dari pengalaman hidup saya sendiri, pengalaman belajar dari pengalaman hidup anak-anak, keluarga. Saya nggak suka maksudnya gibahin orang gitu ya. Nggak suka merhatiin menilai hidup orang tuh, judgement hidup orang saya nggak suka. Jadi inspirasi paling banyak adalah pengalaman hidup sendiri dan keluarga. Dan kalau kita mau observasi hidup kita ya, nggak ada satu hal yang sebenarnya percuma kan, sia-sia tuh nggak ada. Jadi pasti ada sebuah pembelajaran sekecil apapun yang bisa kita ambil. Saya karena senang observasi, jadi inspirasinya datangnya banyak. Datangnya soalnya dari pengalaman hidup sehari-hari. Oke, jadi tiap hari ada aja nih. Ada aja yang didapat gitu, ternyata begini ya. Dan perspektif kita semakin kita belajar, wawasan kita kan semakin berkembang, perspektif kita juga bertambah gitu ya, dari sisi sini, kemudian dari sisi beda lagi, point of view kita juga semakin berubah. Dari kejadian yang sama setahun yang lalu, kemudian terjadi lagi misalnya tahun ini, itu aja bisa dengan perspektif yang berbeda. Jadi ide tuh banyak sekali sih dari hanya mengamati kehidupan. Luar biasa ya, itu caranya Mbak Inge ya, dengan mengamati. Karena rata-rata buku saya memang based on pengalaman nyata. Pengalaman nyata yang Mbak Inge alami sendiri dan lingkungan sekitar. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau Mbak Inge nih, ini kan kalau dilihat ya serialnya dari Eating Clean, terus yang serial Mindful Parenting, itu kan kalau dibedah mungkin sangat berkaitan dengan dunia kesehatan ya Mbak. Kenapa Mbak Inge tertarik untuk mengambil topik itu, selain karena dari kejadian sehari-hari gitu ya Mbak. Terus apakah Mbak Inge background-nya mungkin ada di dunia kesehatan juga? Ayah saya dulu seorang dokter sih, almarhum. Okay. Jadi memang dari kecil saya biasa berurusan dengan ngelihat ayah saya ngobatin orang gitu ya, main di rumah sakit. Tapi memang cita-cita saya nggak pernah jadi dokter. Okay. Karena saya ngelihat ayah saya tuh kerja tuh capek. Terus weekend giliran kita udah siap-siap mau berangkat jalan-jalan, tiba-tiba dia dapat panggilan dari rumah sakit emergency. Papa nggak bisa jalan, kita harus ke rumah sakit dulu. Jadi saya nggak pernah bercita-cita jadi dokter juga. Yang paling bikin saya waktu itu momen yang bikin saya titik balik dalam hidup saya, yang bikin saya jadi sangat concern dengan kesehatan adalah 14 tahun yang lalu, hampir 15 tahun yang lalu, kami sekeluarga punya banyak penyakit. Termasuk saya punya tumor kanker, saya kena autoimun, anak saya obesitas, pokoknya banyak sekali lah masalahnya. Itu bisa dibaca di buku yang putihnya, ceritanya ada di sini. Eating Clean, 20 langkah mudah membiasakan makan sehat. Inilah titik balik yang membuat saya waktu itu lebih sadar tentang, harus melakukan sesuatu nih sama kesehatan kami. Kalau dibiarkan terus-menerus, nggak ada tindakan, nggak ada intervensi, nggak ada perubahan, ini mah alamat tambah parah nih kesehatan gitu. Terus saya yang memang ayah saya meninggal kanker, kakak saya meninggal kanker, usia mereka cenderung pendek. Ayah saya itu meninggal usia 43 tahun, kakak saya meninggal usia 40 tahun. Saya waktu
ketemu tumor kanker tiroid itu juga umur saya baru 39 tahun. Jadi saya ngelihatnya kalau saya nggak melakukan apa-apa ini umur pendek nih. Gitu kan. Ya walaupun tuh umur di tangan Tuhan ya, tapi rasanya kan manusia harus berusaha ya. Betul. Gitu. Jadi waktu itu titik balik dan saya semenjak itu jadi sangat peduli dengan kesehatan, terutama makanan. Karena memang yang waktu itu saya lihat yang paling harus dirubah dalam kehidupan kami adalah pola makan. Tapi sambil saya belajar, saya kemudian menemukan bahwa pola makan aja nggak cukup loh. Kalau kita bicara sehat, kita juga bicara sehat mental, kita juga bicara soal sehat pikiran. Dan ini banyak kaitannya dengan hal-hal di luar makanan. Dari mulai pilihan teman, pilihan berita yang dibaca, ya kan, hal-hal yang dilakukan setiap hari, gimana kita mengatur waktu. Ini semua berhubungan dengan kesehatan mental dan badan. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu, kita nggak bisa olahraga. Kalau kita nggak olahraga, berarti efeknya kan ke kesehatan badan. Kalau badannya juga kurang berolahraga, berarti hormon-hormon senangnya juga nggak keluar. Berarti ini berhubungan dengan kesehatan mental juga. Jadi dari situ saya berkembang menjadi manusia yang akhirnya peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, jadi gitu ceritanya. Kalau kata suami, gara-gara saya, suami dan anak-anak saya tumbuh berkembang menjadi manusia yang mindset-nya peduli dengan kesehatan. Bukan kami jadi freak ya, bukan kami jadi yang ekstrim, tapi kami punya mindset yang peduli dengan kesehatan. Kita makan untuk sehat, bukan makan untuk sekedar senang-senang makan atau FOMO gitu, bukan. Kita olahraga, alasannya juga jelas untuk apa gitu. Jadi saya berhasil merubah pasangan dan mendidik anak-anak saya menjadi manusia yang punya mindset peduli dengan kesehatan. Yes, dan jadi mindful di segala hal yang diambil. Betul. Ya. Nah, Mbak, kalau aku lihat ya dari buku-bukunya Mbak, satu dari banyak hal yang mungkin aku dan teman baca suka ketika membaca bukunya Mbak adalah Mbak itu membahasakannya ya, menuangkan pola pikirnya ke dalam tulisan itu dengan gaya bahasa yang super ringan sih kalau saya baca ya. Apakah Mbak Inge ini memposisikan diri sebagai mungkin seorang teman untuk pembacanya, dan apa yang Mbak harapkan dengan tipe tulisan yang seperti itu? Satu sih yang saya paling harapkan bahwa buku ini jadi lebih mudah di-digest, gampang dicerna. Karena saya sendiri belajar tentang pola makan sehat, pola hidup sehat, tentang toksik, tentang apa itu gluten dan lain-lain dari buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli. Dan itu memang bahasanya berat ya. Termasuk ngajarin sistem kerja organ tubuh manusia, efeknya ke hormon manusia apa, dan itu buku-buku medical kan. Berat bacanya, dan saya perlu waktu untuk benar-benar konsentrasi, mendigest apa yang mereka sampaikan, belum lagi ditambah dengan research di komputer, di internet segala macam. Saya berpikir kalau saya tulis buku dengan cara seperti itu, tidak semua orang bisa mendigest dan perlu extra effort serta ekstra waktu. Dan buku ini belum tentu menjadi teman akrab jadinya kan untuk orang untuk melakukan sehari-hari. Kemudian saya melihat masalah kecintaan baca di Indonesia itu kan juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau bukunya terlalu berat juga orang juga cenderung males jadi gitu. Dan kalau saya mau tulis buku berat-berat, siapalah saya bukan ahli. Dokter-dokter ini udah pada ngeluarin semua kok buku-buku beratnya, tinggal dipilih, tinggal dibaca. Jadi memang waktu itu dengan secara sadar saya bikin buku yang kalau keinginan saya tuh menjadi sahabat aja dalam kehidupan. Bukan buku yang kesannya menggurui banget, tapi lebih ke ngajak berpikir kritis yuk, ngajak untuk ya nyolek dikit lah gitu. Terus yang bikin ya bener juga ya, kayak kalau kita ngobrol sama temen kan colek dikit terus jadi ya gua salah ya gitu kan. Jadi lebih masuk ya, lebih masuk lah. Dan ngebacanya juga nggak patah arang di tengah jalan, bukunya berat banget nih terus tutup gitu. Ini untuk menyelesaikan jadi lebih mudah. Saya pengen bukunya punya dampak aja sih ke orang. Bukan cuma dibeli terus jadi pajangan di rak buku terus nggak dibaca. Iya. Karena untuk buku-buku yang berat, aku suka kayak gitu ya, suka jadi itu kayak kan. gitu ya. Dan saya senang dari kenapa buku-buku ini bisa lahir berseri-seri adalah karena sebenarnya feedback yang saya terima dari pembaca buku-buku pertama, kemudian buku kedua. Setiap kali saya keluarin buku, pasti feedback yang saya terima, Mbak, makasih ya. Bukunya membuat saya jadi terbuka pikiran, atau mudah sekali bukunya untuk diaplikasikan. Dan itu jadi moral booster buat saya untuk terusin deh, keluarin lagi buku kedua, ketiga, dengan gaya seperti ini. Karena relevan dengan pembaca di Indonesia.
Bisa didigest, bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diaplikasikan. And buat saya sebagai penulis, itu tujuan saya. Yes, ini adalah ya bukunya ya, beberapa dari karyanya Mbak Inga nih, teman baca di rumah. Nah, untuk yang Eating Clean ini kan udah jadi national bestseller ya, Mbak? Keren banget bahasanya. Keren banget bahasanya, tapi beneran loh ini jadi national bestseller yang banyak diminati sama pembaca di rumah. Nah, kalau untuk yang ini, kalau nggak salah punya cover baru ya, Mbak ya? Ada versi baru yang dikeluarkan 2022. Bukan hanya covernya yang berubah, tapi sebenarnya ada 3 bab baru tambahan. 3 bab baru itu menurut aku penting sekali karena banyak orang yang beranggapan, banyak orang yang masih menganggap ya bahwa makan sehat itu sebatas untuk kurus, makan sehat itu sebatas untuk kepentingan diri pribadi. Di 3 bab tambahan ini saya ingin membuka mata orang lebih luas bahwa makan sehat itu bukan untuk kurus. Makan sehat itu untuk sehat lahir batin karena efek makanan itu bukan cuma ke berat badan tapi juga ke fungsi otak, ke fungsi hormon. Hormon itu ada 600 macam dan itu meregulasi badan kita. Hormon senang, hormon tidur itu semua kan ada hormonnya gitu dan itu semua sangat tergantung dari nutrisi yang kita makan. Makan sehat bukan cuma untuk kepentingan pribadi. Ini ada hubungannya dengan kesejahteraan manusia lain, misalnya petani gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan kesehatan bumi. Misalnya dengan kita tidak makan makanan kemasan pabrik, itu kan otomatis mengurangi sampah kemasan makanan, sampah kaleng, plastik, atau bahan-bahan yang tidak bisa di-recycle. Otomatis itu kan mengurangi kerusakan bumi. Jadi saya waktu itu memang ngotot bilang ke Mbak di penerbitan, boleh nggak saya tambahin 3 hal ini di dalam Eating Clean, karena saya pengen dan saya yakin generasi yang milenial, kemudian generasi yang lebih muda lagi, sudah lebih concern sama hal-hal seperti ini, global warming dan lain-lain. Tidak lagi hanya sekedar makan sehat untuk kurus gitu loh. Apalagi belakangan kita udah makin sadar dengan body shaming, nggak perlu lagi bicara soal kurus gemuk gitu kan. Udah lebih sadar bahwa kurus itu belum tentu sehat. Saya senang di bagian situnya manusia Indonesia tuh udah lebih terbuka. Saya pengen punya andil aja dalam menyadarkan orang bahwa pola makan ini bisa membantu menyehatkan bumi, mensejahterakan sesama manusia. Ya. Ini dari jawabannya Mbak Inga, aku ngambil satu kata kunci nih ya, ada mindful. Oke. Jadi apapun yang dimakan, apapun yang dilakukan gitu kan, itu bisa kita lakukan dengan si mindful ini. Nah, selain bahas tentang eating clean, kan Mbak Inga juga bahas tentang mindful parenting ya Mbak. Sebenarnya mindful parenting itu bedanya apa sih sama parenting biasa? Parenting itu mengasuh. Mindful parenting berarti mengasuh dengan cara yang penuh perhatian dan kasih sayang dan hadir. Karena diambil dari kata-kata mindfulness. Mindfulness dalam hidup kan adalah kita tuh hadir, kita perhatian, kita sadar. In anything that we do. Jadi misalnya mindful eating, kita sadar apa yang kita makan. Dalam arti bukan, rasanya enak ya, bukan. Tapi kita sadar, kenapa kita makan ini? Apa manfaat makanan ini untuk tubuh kita? Siapa yang membuat makanan ini? Siapa yang berjasa di balik makanan ini? Petani mana yang kita bantu dengan kita beli makanan ini? Jadi kesadarannya tuh lebih well-rounded gitu loh. Nah, mindfulness tuh kata-katanya adalah sadar dan perhatian itu tadi. Dan dia meliputi berbagai aspek kehidupan manusia sebenarnya. Mindful education, mindful eating, mindful living, mindful financing, mindful relationship, termasuk mindful parenting. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, penuh perhatian, sadar bahwa ini sesuatu yang baik untuk kita dan buat orang lain dan buat bumi, ada maknanya buat kita. Bukan cuma sekedar dilakukan karena ya gue lapar. Gitu. Ya, tapi lebih dipikirkan. Lebih dalam. Lebih gitu. dalam memikirkannya. Cause and effect-nya tuh lebih dalam. Jadi hal-hal sekecil, kenapa kita follow misalnya account Instagramnya siapa atau tidak follow account Instagramnya siapa tuh ada maknanya. Karena dipikirkan dengan dalam. Mengasuh secara mindful juga seperti itu. Kenapa saya kasih anak saya misalnya nasihat A bukan nasihat B, itu juga sudah dengan dipikirkan dalam-dalam gitu. Oke, ya.
Gimana teman baca di rumah? Boleh dong sharing di kolom komentar, ramein kolom komentar. Siapa tahu kamu yang kepilih untuk dapat paket buku spesial dari Behind the Book ya. Jangan lupa untuk tulis komentar kamu di bawah ya tentang eating clean, pengalaman kamu mungkin dalam diet ya Mbak ya. Diet, eating clean, dan juga mindful eating. Boleh banget teman-teman sharing di kolom komentar. Nah Mbak, berkaitan lagi nih sama eating clean ya. Pasti Mbak Inge dalam menulis ini tadi ya ada research-nya, ada observasinya. Hal pertama kali yang Mbak Inge lihat dari orang sekitar gitu ya tentang kebiasaan makan ini tuh apa sih Mbak? Waktu saya pertama kali menerapkan kebiasaan makan bersih toksin ini ke keluarga saya, yang waktu itu bermasalah salah satu contohnya adalah anak saya yang laki-laki yang waktu itu umurnya masih 10 tahun, obesitas, beratnya sampai hampir 70 kilo. Oke, 10 tahun 70 kilo. Iya, sudah mulai mengalami gangguan hormon. Jadi alat kelaminnya mulai terganggu pertumbuhannya, ya kan. Dalam waktu singkat, kurang dari 1 tahun, berat badan dia turun ke 45 kilo. Bukan kurus, lemah, dan nggak ada tenaga, tapi massa otot, massa air, massa tulangnya membaik semuanya karena badannya diisi dengan nutrisi. Jadi bukan dia dibikin diet kelaparan, tapi makanannya diganti dengan yang berkualitas dalam arti bergizi, benar bergizi, bukan mengenyangkan tapi kosong nutrisi ya gitu, tapi kenyang dan penuh nutrisi. Kalau orang bicara kenyang tapi penuh nutrisi, makanannya mahal dong Mbak waktu itu. Enggak, karena justru di dalam pola makan eating clean ini kita mendekatkan diri ke produk-produk makanan alami, hasil tanam lokal. Jadi kita nggak bicara makanan-makanan mahal dari impor dari luar ya, kita bicara makanan lokal. Kita bicara anak saya yang biasanya misalnya makan kemasan biskuit gitu untuk snack, saya ganti jadi makan pisang. Siapa sih yang nggak bisa beli pisang di Indonesia gitu kan? Murah ya, mudah gitu. Ditemukan. Terus yang biasanya dia misalnya kalau makan tuh misalnya dibikinin pasta gitu di rumah, dibikinin spaghetti, ini diganti jadi bikinnya nasi goreng tapi pakai beras merah gitu. Jadi di dalam pola makan ini kenyangnya tetap ada, dia nggak jadi deprive energi, nggak deprive kelaparan dan lemes. Badannya mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki masalah-masalah kayak misalnya kolesterol segala macam. Kemudian badannya mendapat energi untuk beraktivitas, dia jadi bisa olahraga, dan itu sangat dibutuhkan untuk membantu nurunin berat badan dia. Otot-ototnya mulai terbentuk, ya kan, karena dia olahraga dan dia makan protein yang bergizi. Otomatis massa ototnya bertambah. Dengan massa otot dia bertambah, otomatis pembakaran lemaknya lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, saya ngelihat anak saya udah 45 kilo. Saya waktu itu dikasih target sama dokter, setahun harus turun ke 45 kilo, kalau nggak anak ibu harus pakai terapi hormon seumur hidup. Oh my God. Obat hormon seumur hidup. Dan itu yang waktu itu saya hindari, jangan sampai dia pakai obat hormon seumur hidup. Dan nggak cuma dia yang saya lihat efeknya, manfaatnya langsung ya. Anak saya yang punya eksema kulit, dalam waktu singkat setelah saya berhentiin susu misalnya, susu sapi, dalam waktu singkat eksema kulitnya hilang. Jadi memang karena melakukan sendiri, melihat sendiri hasilnya, saya jadi memang mangut-mangut sendiri, oh ya bener, semua yang diucapkan oleh para ahli tentang bahayanya, misalnya pestisida, bahayanya gula, bahayanya kebanyakan makan tepung gitu ya, bener, karena ini menjadi solusi di keluarga saya, pola makan saya rubah, makanan-makanannya saya rubah, dan saya dapat solusi yang memang dicari. Dan itu dituangkan itu ke dalam. Saya tuangkan ke blog. Ke blog saya awalnya menulis jurnalnya di blog. Saya selalu nulis jurnal harian. Jadi zaman dulu saya nulisnya di blog. Kalau waktu kecil saya nulisnya di buku diary gitu kan. Blog saya dilirik oleh penerbit. Mau nggak ini dijadikan buku gitu. Kemudian jadilah buku pertama. Oke, buku pertama judulnya apa Mbak? Ini. Eating Clean. Yes. Diambil dari jurnal harian saya di dalam blog itu tadi. Jurnal hariannya lebih banyak sebenarnya karena benar-benar mencatat hari ini bikin kue non gluten. Anak-anak nggak ada yang suka. Itu jurnal harian memang curahan hati saya gitu. Dan sampai sekarang saya masih pakai terapi jurnal.
harian. Kalau buat saya itu bagian dari menjaga supaya pikiran tidak terlalu penuh dengan toksik, supaya perasaan tidak terlalu penuh dengan toksik. Jadi memang harus dicurahkan kan. Tapi daripada curahin ke orang yang belum tentu orangnya juga lagi in the mood gitu ya. Jadi saya adalah tipe orang yang nulis. Jadi saya tulisnya dalam bentuk jurnal. Cuma sekarang jurnal saya udah bukan di blog lagi, di Instagram. Jadi kalau orang baca Instagram saya, itu personal blog saya. Saya nulis jurnal saya di situ. Gitu. Itu terapi pembersihan mental itu. Oke, termasuk juga ya, karena journaling termasuk salah satunya. Termasuk ya. Nah, kalau eating clean sendiri, tadi kan Mbak juga sebutkan bahwa ya memang tidak mudah ya Mbak. Mungkin kita banyak sekali dapat informasi, termasuk dari bukunya Mbak Inge ini, yang udah ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dan juga udah diaplikasikan gitu ya ke anak-anak, ke diri sendiri bahkan. Tapi ada aja nih Mbak, kebiasaan kan yang namanya kebiasaan ya Mbak ya, agak-agak sulit untuk diubah. Gitu. Pastilah. Mana ada kebiasaan yang gampang diubah? Susah ya. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana Mbak? Kalau kita udah tahu nih informasinya kan, ada banyak sekali informasi termasuk dalam bukunya Mbak Inge ini yang cukup mudah untuk dimengerti. Tapi untuk melawan kebiasaan itu harus kembali ke masing-masing orang sih. Aku punya murid banyak sekali ya dari Project Eating Clean. Untuk bisa merubah kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Sudah tertanam gitu, akarnya udah mulai dalam gitu ya. Untuk merubah kebiasaan yang sudah terjadi bertahun-tahun, kita harus sadar bahwa perlu proses dan harus mau menjalani proses itu. Nggak mungkin kebiasaan udah 12, 16, 25 tahun mau dirubah dalam waktu 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Nggak mungkin. Tapi itu masalahnya manusia modern sekarang kan, maunya cepat kan, nggak mau berproses. First of all, kita harus mau berproses. Dan di dalam proses tuh nggak ada yang prosesnya kurvanya naik terus. Dalam proses tuh pasti ada naik, turun, naik lagi, melingkar-lingkar, kusut, nanti ada stagnan, nanti ada turun. Itu namanya proses. Tapi ya jalani aja proses tersebut. Karena at the end of the day setelah dijalani kayak aku udah 15 tahun. Setelah kami berproses 15 tahun, kami sadar bahwa hey, kita sudah banyak sekali berubah loh. Banyak sekali kebiasaan kita yang berubah. Nggak semua kebiasaan dalam pola makan sehat itu terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam di dalam diri kami. Di dalam keluarga prosesnya pun berbeda-beda. Si anak prosesnya dengan saya juga berbeda, ya kan? Jadi kita harus terima bahwa it's proses. Bahwa ada saatnya kita bosan, kita nggak termotivasi. Ya itu proses, gitu. Bagaimana caranya kita bangkit lagi memotivasi diri sendiri. Nah ini erat hubungannya dengan motivasi diri. Aku selalu, orang banyak nanya ke aku, gimana Mbak caranya menjaga motivasi? Motivasi itu tidak datang dari orang lain. Nggak ada orang yang bisa bilang, ayo kamu, wah, itu pelatih bisa ya, kalau pelatih renang gitu, ayo, gitu bisa marah-marah di pinggir kolam. Aku dulu atlet, anak aku sekarang atlet gitu. Pelatih bisa seperti itu, tapi kita bergerak untuk berenang dengan cepat, serius, memaksa diri untuk mengalahkan rekor diri sendiri itu bukan dari marah-marahnya pelatih, tapi itu dari motivasi dari dalam diri. Dan motivasi dari dalam diri itu harus muncul dari why yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya melakukan ini? Jadi kalau tujuannya jelas, alasan kita jelas, aku nyebutnya tadi titik balik di dalam hidup aku. Titik balik aku adalah aku ingin mengalahkan penyakit aku, autoimun. Kemudian aku nggak kepengen berakhir sama seperti ayah aku dan kakak aku yang melawan kankernya dan kalah gitu ya. Kemudian titik balik aku adalah ingin membantu anak-anak aku dan suami aku melawan penyakit-penyakit mereka. Why-nya kuat, sehingga motivasi di dalam dirinya juga kuat. Kalau why kita kuat, motivasi diri, disiplin diri itu semuanya muncul. Tapi kalau why kita juga nggak ada, why kita lemah, cuman sekedar FOMO aja, ya motivasi dirinya nggak muncul, disiplin diri juga nggak muncul. Yang disebut disiplin tuh bukan karena ketakutan masuk sekolah jam 7, pulang jam 3, kalau nggak dimarahin atau nggak dihukum gitu ya. Itu bukan disiplin diri. Itu aturan. Latihan harus datang ke kolam jam 5, nanti selesai latihan jam 10. Itu aturannya. Tapi disiplin diri adalah diri sendiri berkata ke diri sendiri, I'm gonna do this. Sesusah apapun gue akan komit, gue akan berusaha. Kalau gagal gue bangkit lagi. Kalau susah gue usaha lagi. Kalau nggak ngerti gue nanya lagi. Itu disiplin diri, datangnya hanya dari dalam diri. Dan itu datang hanya kalau kita melakukan sesuatu yang punya makna untuk diri kita.
Jadi pertanyaan saya buat orang-orang yang merasa, aduh pola makan sehat saya susah ngejalaninnya, motivasi nggak ada. Aku akan bertanya, penting nggak buat kamu makan sehat buat kamu? Penting nggak buat kamu kesehatan buat kamu? Kalau kamu nggak menganggapnya penting, ya motivasi dan disiplin itu nggak akan datang. Tapi kalau kamu menganggap itu penting, kamu akan berusaha melewati proses itu. Berapa lama Mbak prosesnya sampai bisa makan sehat dengan sempurna? Nggak ada kata sempurna itu. Prosesnya nggak ada yang tahu berapa lama, jalanin aja, namanya juga manusia hidup ya. Terus nggak ada titik kita akan bilang, saya sudah bisa sekarang makan sehat dengan sempurna. Nggak ada titik sempurna itu, karena manusia tidak akan pernah mencapai titik sempurna. Jadi kalau ditanya, Mbak Inga sekarang 15 tahun udah eating clean-nya udah khatam dong, udah sempurna. Nggak ada titik sempurna itu. Akan ada kok waktunya saya harus pergi dinas keluar kota, saya nggak bawa rice cooker sama beras merah terus masak sendiri di hotel, enggak. Tapi saya sudah menjadi manusia yang 80% lebih sadar tentang pentingnya kesehatan dan 80% saya memprioritaskan kesehatan saya. 20% kondisi, liburan, kenapa enggak? Makan sehat nggak ada titik sudah sempurna, sudah tercapai, nggak ada. Ya. Dan nggak harus saklek yang sampai bikin kita stres gitu ya Mbak. Sama dengan kita belajar jalan, dari kita ngerangkak dulu, jatuh dulu, nabrak dulu, jalannya tertati-tati, jalannya lebih cepat, kemudian bisa jalan tanpa pegangan, kemudian bisa lari. Makan sehat atau apapun dalam hidup kan perlu proses, ya kan? Tapi semakin kita menjalani, semakin kita akan bisa. Semakin kita bisa, semakin kita terbiasa, ya kan? Nah orang-orang tuh banyak yang karena mungkin efek sosial media juga ya, ngelihat orang lain udah berat badan turun sekian dalam waktu cepat, jadi nggak membayangkannya tuh sebuah proses yang pengennya instan. Padahal sebenarnya aku tekankan di buku aku, pola makan sehat itu bukan untuk sesuatu yang instan, hasil instan ataupun dilaksanakan dalam waktu periode yang singkat gitu ya. Tapi lebih untuk kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa ini penting menjadi bagian hidup kita sepanjang hayat. Bukan karena sekarang teman-teman lagi makan sehat, trennya di mana-mana lagi makan alpukat gitu ya, bukan. Tapi karena kita sadar, mindful bahwa ini adalah bagian dari bagaimana seharusnya manusia hidup, menjaga kesehatan. Tanpa sehat, bagaimana kita mau berkarya, bagaimana kita mau mengurus keluarga, bagaimana kita mau bekerja. Kan modal utamanya sehat dulu. Sehat tidak datang dengan gratis. Sehat itu harus diupayakan. Upaya yang paling utama adalah makanan, karena memang makanan tuh bensin utamanya badan kita. Gitu. Yes, itu motivasi utama ya teman baca untuk kita bersama nih mulai mindful lagi di makanan, di segala apapun yang kita lakukan, Mbak ya. Nah, kalau untuk memulai, Mbak, tadi kan misalnya kita sudah punya motivasi, kita sudah punya why-nya ya, kita sudah ajak lah gitu sama motivasi kita. Hal pertama kali yang harus dilakukan tuh apa? Apakah kita harus langsung mengganti semua makan kita dari pagi, sarapannya harus diatur, siang diatur, malam diatur? Emang ini sekolah, semuanya harus mulai dengan cara yang sama, terus berakhir di cara yang sama, terus nanti ada ujian, terus kalau salah nanti dibilang salah gitu. Enggak. Ini adalah perjalanan hidup masing-masing orang. Jadi setiap orang mencari titik mulainya masing-masing. Aku cuma punya satu saran ke setiap orang, mulai dari yang paling gampang. Untuk diri sendiri ya. Jadi jangan dengerin orang lain mulai dari mana, orang lain suksesnya gara-gara mulai dari apa duluan. Nggak usah dengerin orang. Mulai dari sesuatu yang dirasakan untuk diri sendiri paling gampang. Sekarang aku tanya ke kamu, apa yang menurut kamu paling gampang kamu tinggalkan dari makanan sehat? Apa yang paling gampang ditinggalkan dari makanan? Dari sekian banyak kebiasaan makan nggak sehat kamu. Misalnya kalau aku ditanya tuh, paling gampang aku berhenti minum Coca-Cola misalnya gitu. Tapi aku masih minum es teh manis ya, tapi aku masih minum kopi ya gitu. Tapi aku hanya bicara berhenti minum soda manis dulu deh. Gitu. Nah aku tanya itu aja ke kamu, apa yang paling gampang menurut kamu tinggalkan dalam hal makanan tidak sehat atau minuman tidak sehat? Hal yang paling gampang aku tinggalkan adalah makan ciki-cikian. Oke, udah mulai dari situ. Kamu nggak merasa stres pada saat meninggalkan gitu-gituan? Enggak. Toh masih bisa makan gorengan, masih bisa makan bakso, masih bisa makan yang lain-lain ya. Tapi itu dikurangin aja dulu. That's a start.
Oke. Kenapa? Karena kalau manusia melakukan hal yang mudah, hasilnya biasanya berhasil. Dan biasanya melakukannya tanpa stres. Nggak merasa tertekan dan susah. Iya. Dan kalau kita sudah mendapatkan sebuah hasil, ternyata aku bisa loh sebulan nggak makan yang gitu-gituan gitu ya. Kamu rasanya apa? Berhasil nggak? Jadi manusia tuh, I achieve something. Seneng Iya, nggak? seneng. Itu akan jadi motivasi nggak? Motivasi banget. Berikutnya aku nyoba berhenti gorengan deh. Misalnya gitu. Again, berikutnya cari yang gampang lagi. Dan tanpa kamu sadar, satu step, nanti dilanjutin step kedua, nanti dilanjutin step ketiga, berproses sebulan, setahun, 2 tahun, 15 tahun aku berproses. Udah banyak banget makanan tidak sehat yang udah aku tinggalin. Jadi kalau ditanya mulai dari mana, tanya ke diri masing-masing, apa yang paling gampang untuk kamu tinggalin dulu sekarang. Yang susah-susah, kalau kayak suami aku cerita di buku aku, yang ini aku cerita. Suami aku paling susah ninggalin bakmi. Karena itu susah banget sih kalau itu aku. prinsip utama dia dalam hidup. Harus ada bakmi, dia pencinta bakmi. Jadi yang terakhir dia tinggalkan adalah bakmi. Karena kalau dimulai dari bakmi duluan, belum apa-apa dia udah bilang makan sehat tuh nggak enak banget, aku nggak bisa makan bakmi, stres banget nih gimana caranya, Inge nggak tahu makan bakmi di belakang diem-diem. Karena dimulai dari yang sesuatu yang paling disukain kan. Jadi belum apa-apa rasanya makan sehat tuh udah hukuman. Oke. Karena dia adalah orang yang suka bakmi, bakmi yang paling gak aku sentuh-sentuh sama dia, biarin aja. Yang penting dia udah berhenti minum manis. Makan bakmi, silakan, minum manisnya udah berhenti. Yang penting dia udah mulai makan sayur, masih makan bakmi mbak, biarin aja. Baru setelah bertahun-tahun dia mulai, aku ngurangin bakminya. Perlahan mulai sadar ya. Perlahan mulai bisa meninggalkan gitu apa ya. Setelah dia makin ngerasa badannya berubah, setelah dia makin ngerasa reasonnya makin kuat, maknanya tuh makin kuat, akhirnya nggak perlu disuruh ninggalin bakmi. Dia mau sendiri ninggalin bakminya. Jadi saran saya ke orang yang mau mulai, cari yang paling gampang, cari yang paling nggak bikin stres, mulai ya dari situ, dari satu langkah kecil. Nggak usah dengerin orang bilang harus mulai dari sini, harus langsung begini. Wah, saya tipe orang yang sangat nggak peduli dengan omongan orang. Tapi saya mencari apa yang doable buat saya, yang workable buat saya. Karena yang workable buat orang belum tentu workable buat kita. And that's what matters. Oke, Gitu. mulai dari yang paling mudah ditinggalkan. Apa nih makanan teman baca yang paling mudah ditinggalkan nih? Makanan gak sehat tentunya ya Mbak ya? Yeah. Makanan gak sehat yang teman baca tuh ya gak apa-apa lah, gue gak makan ini gitu kan. Gak kehilangan juga Gak lah, kehilangan gitu. juga Gak lah, rugi gak gitu. rugi lah gak makan ini gitu. Boleh dong sharing juga di kolom komentar di bawah ya teman baca ya. Siapa tahu kamu yang beruntung dapat paket spesial dari Behind the Book. Bisa sampai 500.000 loh hadiahnya. Oh, jadi banyak itu makanan gak sehat. Ya, 500.000 total paket bukunya. Siapa tahu nanti di dalam paketnya ada buku-buku Mbak Inge juga supaya bisa lebih memotivasi teman baca untuk eating clean dan juga lebih mindful dalam makan, dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, Mbak, Yes. kalau dalam perjalanan kan sudah cukup lama ya, 15 tahun gitu. Dampak apa yang paling Mbak rasakan selama menjalani kegiatan ini gitu. Ya ini kan activity ya. Selama menjalani ini apa yang paling besar dampaknya di hidup Mbak? Fisik sih satu. Maksudnya sebagai orang yang udah sekarang kepala 5, aku masih bisa yoga, masih bisa berenang, masih bisa jalan 20.000 langkah sehari, naik tangga, nggak pakai bantuan, jarang ke dokter. Itu buat aku tuh signifikan. Secara di umur 39 tahun aku tuh sakit-sakitan. GERD aku parah gitu ya. Sekarang GERD aja nggak pernah kambuh. Secara fisik aku merasakan sesuatu yang signifikan. Tapi yang paling aku sukai adalah apa yang aku pelajari tentang makan sehat, membuka diri aku terhadap, membuka wawasan aku dan diri aku terhadap hal-hal lain di dalam hidup yang ada efeknya terhadap kesehatan aku. Jadi gara-gara makan sehat aku jadi sadar pentingnya misalnya olahraga. Karena nggak bisa makan sehat bikin kita sehat. Kita harus mengkombinasikannya dengan olahraga. Tapi aku terus jadi belajar tentang olahraga. Oh, berkembanglah pengetahuan aku bahwa manusia tuh perlu olahraga itu 2 jenis, kardio dan otot. Nggak bisa hanya kardio aja. Fungsinya kardio apa, fungsinya olahraga yang otot apa, itu jadi aku pelajari. Gara-gara belajar olahraga, aku jadi lebih paham berolahraga. Dan dari situ berkembang lagi tentang misalnya time management. Gimana caranya aku bisa masak, belanja,
olahraga juga, kerja juga. Jadi otomatis aku mengasah diri aku dengan skill time management. Dan tanpa aku sadari 15 tahun merubah diri aku yang sangat tadinya workaholic, nggak bisa atur waktu, nggak punya waktu untuk olahraga, nggak peduli makanan yang aku makan, berubah menjadi manusia yang sangat berbeda. Sangat bisa ngatur waktu, menghargai waktu, menyempatkan diri untuk hal-hal yang prioritas seperti olahraga, menyempatkan diri untuk masuk dapur, berubah total aku jadi manusia. Dan aku menyukai aku sekarang. Aku menjadi manusia yang lebih, kalau kata orang Jawa tuh eling gitu ya. Eling. Iya. Nggak ngotot, tapi sadar setiap tindakan yang aku lakukan tuh maknanya buat aku apa. Aku nggak melakukan lagi nonsense yang receh yang nggak penting buat hidup tuh hilang semua dalam tubuh aku. Sama dengan makanan tidak sehat, yang nonsense kan hilang semua. Otomatis tindakan, pikiran yang toksik juga hilang semua. Itu yang aku rasakan paling besar sih dampaknya di aku. Jadi makan sehat adalah titik awalnya aja. Tapi perkembangan selanjutnya itu kayak tsunami. Merubah semua aspek dalam kehidupan aku. Merubah diri aku. Ya. Wah, menarik banget ya teman baca obrolan kita di episode kali ini. Gimana teman baca? Apakah sudah cukup termotivasi untuk eating clean? Dan ternyata satu langkah baik yang kita lakukan di dalam hidup bisa impactful ke segalanya ya Mbak ya. Terbukti dari cerita-ceritanya Mbak Inge dan Mbak Inge menuangkannya dalam bukunya. Nah, kedepannya nih Mbak, apakah akan ada buku lagi, judul buku lagi, dan ada nggak yang mau disampaikan ke teman baca? Akan ada buku-buku parenting lagi, karena parenting itu penuh dengan tantangan dan aku senang dengan feedback yang masuk dari pembaca di Instagram aku itu selalu menjadi inspirasi untuk menuliskan hal baru lagi. Kemudian aku ingin menulis tentang hidup yang dipelankan, karena makin kesini orang hidupnya makin buru-buru ya, nggak ngerti ngerem, gitu. Sampai ke anak-anaknya semua disuruh tekan gas kencang-kencang. Aku pengen menulis tentang memelankan hidup. Aku cuma pengen bilang ke teman-teman semua, jangan pernah berhenti belajar aja deh. Kita boleh jadi udah lulus sekolah, udah dapat gelar gitu ya, tapi yang namanya belajar itu harusnya tidak pernah berhenti, dan belajar itu bukan cuma bidang akademis. Belajar berbagai hal dalam hidup yang terutama ada dampaknya pada diri kita, pada well-being kita, keluarga kita, kehidupan kita, itu harus terus kita lakukan. Gitu. Dan jangan hanya belajar tuh membaca. Yang penting adalah setelah informasinya didapat, diaplikasikan, kemudian kita observasi, kita evaluasi. Yang teori ini di saya belum bisa, atau yang teori ini harus saya modifikasi. Itu kan critical thinking ya. Jadi belum tentu teori itu bisa dilaksanakan plek-ketiplek loh. Kita harus melihat situasi dan kondisi diri masing-masing, keluarga masing-masing. Jadi challenge-nya adalah bukan membacanya kemudian menconteknya, emang ini sekolah ujiannya harus persis sama gitu jawabannya. Enggak, tapi challenge-nya adalah apa yang sudah dibaca, dicari strategi yang doable untuk mengaplikasikannya ke dalam situasi dan kondisi kita. Itu yang paling penting dalam belajar. Oke. Terima kasih Mbak Inge sudah Sama-sama. sharing-sharing nih sama teman baca di rumah. Nah, teman baca, untuk karya-karyanya Mbak Inge ya, serial Eating Clean dan juga serial Parenting Mindful, itu bisa didapetin di Buku Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko buku resmi lainnya. Jangan lupa untuk selalu beli buku orisinal dan jangan beli buku bajakan. Terima kasih sudah menyimak Behind the Story dalam Behind the Book. Saya Raisa dan sampai jumpa minggu depan. Bye!